Hai, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di Daumi Channel. Nah, di sini tuh sedang hujan ya, hujan-hujan enaknya tuh makan cemilan gitu ya. Dan sekarang aku akan membuat cemilan dari ketan hitam ya, yaitu wingko ketan hitam. Ayo dicek bagaimana caranya, cek di sini. Nah, teman-teman, di sini sudah ada bahan yaitu tepung ketan, lalu ketan hitam. Ini ketan hitam sisa ya. Karena habis masak nasi ketan hitam kemudian ada sisa lalu dimanfaatkan lah ya. Bahan lain ada gula pasir, garam, kelapa parut. Dan ini dia bahannya, 250 gram nasi ketan hitam, 300 gram tepung ketan putih, 75 gram kelapa parut, 100 gram gula pasir, 3 gram garam, 80 gram air, 50 gram tepung ketan untuk taburan. Nah, teman-teman, ayo kita mulai deh. Di sini aku menggunakan sarung tangan, tapi jika kamu ya di rumah tidak usah pakai juga tak mengapa ya. Di sini pertama masukkan ya nasi ketan hitamnya ke dalam tepung beras ketan putih. Masukkan garam. Setelah garam, gula pasir menyusul. Setelah gula pasir, kemudian kelapa parut. Kelapa parutnya boleh tua, boleh muda, terserah ya. Mau tua, mau muda boleh saja. Sekarang kita mulai mencampur ini semua adonannya ya. Diaduk-aduk begitu ya. Sampai rata, sampai ini antara ketan hitam dan tepung ketan menyatu begitu ya. Ya pokoknya rata itu aja ya. Pokoknya rata semua deh. Setelah cukup rata seperti inilah ya, tambahkan air sedikit demi sedikit ya, sampai ini tuh agak lembab-lembab gitu ya. Tapi jika sudah kira-kira bisa dapat dipulung, berhentilah ya untuk menambahkan air, karena nasi ketannya itu kelembapannya berbeda-beda. Jika sudah cukup kira-kira bisa dipulung ya sudahlah ya, hentikan mencampur airnya. Di sini aku sudah ya mengaduk-aduk semua bahan ini, aku jadikan supaya semua kalis ini bahannya ya teman-teman, kemudian dibolak dibalik deh sampai menyatu seperti ini. Nah, ini sudah selesai nih. Aku akan secomot ambil secomot, maksudnya kira-kira ya 25 gram atau terserah kamu ya mau seberapa besar. Pokoknya dibagi-bagi, misalnya jadi 20 ataupun 19 begitu ya. Dan nah seperti ini, sebesar inilah ya. Nih, lalu kemudian siapkan tepung taburan ini di nampan atau di tray, terserah ya, pokoknya di tempat yang datar, lalu diratakan supaya ini tidak lengket ya. Nah seperti ini teman-teman, sisihkan dulu, sementara aku akan comot lagi adonan untuk melanjutkan ya, seperti tadi ya, di ul di ul sana ul sini. Nah ini tuh membulat-bulatkannya seperti ini teman-teman ya. Nah kita taruh deh di sini. Nah begitu, kalau tidak pakai tepung nanti lengket teman-teman, jadi taburi tepung begitu. Nah ini tuh untuk mastiin supaya semua terkena tepung, guling-guling kanan guling kiri, pokoknya di tap-tap supaya gepeng pipih begitu. Kalau tidak gepeng pun terserah lah ya, pokoknya yang pasti kalau tidak gepeng nanti ya kurang cantik ya, namanya juga wingko ciri khasnya kan gepeng ya. Nah selesaikanlah semuanya, tapi di sini aku akan menyiapkan ini alat untuk memanggang. Jadi memanggangnya dengan panci saja teman-teman, panci, kuali, apalah terserah punyanya apa. Punya kuali boleh pakailah, punya panci boleh lah ya, yang penting pancinya rata seperti ini nih. Ini panci atau kuali ya sebutnya kuali lah ya, kuali. Lalu panaskan ini dulu nih kualinya, nyalakan api ya, api kecil saja. Nah setelah panas nih, ambil deh ya adonan yang barusan kita pulung-pulung. Nah di sini sudah menjadi dipulung-pulung ya. Ayo sekarang aku akan siap-siap untuk memasukkan
ke dalam kuali panas. Di sini tidak perlu memakai minyak ya teman-teman, langsung saja taruh di atas kuali seperti ini. Kita susun satu demi satu ya, rapi-rapihkan begitu supaya satu sama lain ada jarak dengan api kecil ya teman-teman, benar-benar super duper kecil supaya tidak cepat gosong ya. Ini nih sudah semuanya rapi, kemudian kita tutup teman-teman ya dengan menggunakan tutup tentunya ya. Lalu kita masak selama 15 menit begitu ya, rapihkan dulu tutupnya. Singkat cerita teman-teman, ini tuh ya sudah 15 menit kita buka deh ya. Jadi retak-retak seperti ini teman-teman ya, tandanya mateng di satu sisinya ya. Kemudian setelah ini nih aku akan balik ya teman-teman. Kita balik sisi yang atas menjadi di bawah begitu teman-teman ya. Nah, seperti ini nih penampakannya teman-teman ya. Setelah ini 15 menit, ada yang sudah gosong, ada yang cuma mateng saja ya teman-teman. Jadi ini karena pancinya ini, maksudnya kualinya lagi deh. Nah, apinya tidak rata, cuma di tengah-tengah, sementara ini kualinya kan lebar ya teman-teman. Jadi ya tidak semuanya gosong ya. Itu yang kita mau, tidak semuanya gosong, yang penting mateng, karena ini tuh tepung ketan dan ketannya ini mudah dimasak dan cepat mateng begitu. Nah, ini membalik yang terakhir. Nah, kita balik semuanya ya. Nah, ini sudah selesai semuanya dibalik. Lalu kita tutup kembali untuk satu sisinya. Kita tunggu selama 10 menit lagi begitu ya. Nah, sekarang sudah 10 menit ya, dan kita buka nih ya. Lalu ini nih kita kuas-kuas. Aku ambil kuas dulu ya, aku geser-geser dulu deh ya. Setelah semuanya digeser-geser, dibalik begitu ya. Nah, ini dia hasilnya, sekarang sudah matang. Kemudian kita kuas karena ada debu-debu dari tepung ketan keringnya kan ya. Ini tuh tepung ketan keringnya tujuannya adalah supaya tidak lengket di kuali ya teman-teman. Jadi menggunakan tepung karena tidak menggunakan minyak goreng begitu. Nah, sekarang aku mau tumpuk ke satu sisi ya, supaya ini tepungnya memisahkan diri atau terpisah tepungnya dari si wingkonya ini ya. Sekarang aku mau ngetes apakah sudah matang. Nah, ini dia. Dengan menggunakan spatula saja ya, kita pencet. Kalau sudah ya bening rupanya berarti kan intinya sudah matang ya. Coba ya aku cek nih dengan menggunakan garpu, karena tuh panas ya teman-teman kan. Kalau dengan jari begitu kan, aku geser dulu deh bentar, geser dulu sebentar ya. Ini tuh kurang pas begitu nanti kelihatannya di dekat cahaya, supaya kelihatannya pas ya. Dibantu dengan garpu ya, si garpu sedang mengorek ya, mengupayakan supaya terlihat isi dalam wingkonya. Tuh masih ngebul-ngebul kan, percaya kan, ngebul-ngebul panas ya. Tuh cek seperti ini teman-teman hasilnya. Sekarang sudah jadi, sudah matang ya. Tuh teksturnya sudah ya kayak bening begitu. Aha, setelah dikuas-kuas, disingkir-singkirkan. Nah, sekarang nih sudah agak dingin. Pak, masih agak sedikit panas juga sih. Aku belah deh dengan menggunakan tangan seperti ini teman-teman. Nah tuh, ini tuh masih anget-anget. Pokoknya ya. Nah, seperti inilah hasilnya ya teman-teman. Tuh kan, sudah bening, sudah matang. Jadi kalau mau misalnya membuat wingko ini ya, kalau kamu punya sisa ketan hitam atau ketan putih pun gak apa-apa ya, cobalah dimasak seperti ini. Dijamin rasanya nyus begitu. Dan selamat mencoba ya teman-teman. Aku lupa bismillah deh jadinya ya. Ini sekali lagi yang ini deh ya. Bismillah, aku emplok semuanya teman-teman. Tuh cek ya. Mulur itu artinya apa ya mulurnya? Pokoknya bahasa Jawa mulur itu kayak ada apa sih, karat di dalamnya begitu ya. Cek ya, tuh seperti ini hasilnya. Dan selamat mencoba teman-teman semua. Yang belum subscribe boleh deh subscribe ya di videoku ini. Dan terima kasih sudah nonton ya.
Sekian, wassalamualaikum, dadah, dan ini dia hasilnya.